Banyak trader mendengar istilah market structure, higher high, lower low, break of structure, tapi makin belajar malah makin bingung. Padahal sebenarnya konsep market structure itu cukup sederhana. Di video kali ini kita akan bahas mengenai market structure tanpa ribet dan tanpa istilah yang bikin kamu pusing ya, dan langsung bisa dipakai dan diaplikasikan pada chart. Nah, kalau kamu paham, coba kamu cara lihat market itu akan berubah total ya. Nah, di sini itu akan ngubah cara kamu untuk melihat market itu bakal berubah. Nah, di video kali ini kita akan bahas hal yang basic ya, market structure tanpa ribet. Nah, sebelum itu, untuk teman-teman yang belum join dan belum memiliki komunitas, bisa klik link yang ada di deskripsi ya, dan dapatkan komunitas dengan isinya di dalam. Nanti teman-teman bakal banyak dapatin seperti market information ya, serta outlook harian yang akan update setiap harinya dari segi teknikal maupun dari fundamental. Nah, gimana cara joinnya? Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke? Tidak berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya ya. Yang pertama itu adalah market itu selalu bergerak dalam sebuah pola. Nah, hal pertama yang harus dipahami itu adalah market tidak bergerak secara random ya, teman-teman. Market itu selalu membentuk pola naik turun naik ya kan, ataupun turun naik dan turun. Artinya apa? Market itu bergerak dalam gelombang. Dalam gelombang itu membentuk sebuah puncak ya, disebut dengan high, dan lembah atau disebut dengan low. Market structure cuma membaca apakah puncak makin tinggi atau makin rendah. Sesederhana itu aja. Kayak gini ya, kalau kita melihat di chart langsung. Nah, begini. Nah, kalau teman-teman lihat kan di chart gini, dia kan membentuk sebuah pola ya teman-teman. Ya kan? Walaupun polanya itu kadang tidak beraturan, tapi yang namanya market itu membentuk ya kan, high, ya kan, low lagi, high, low, begitu seperti itu. Nah, itu yang namanya market structure ya teman-teman. Nah, itulah yang disebut dengan market structure. Ada high, ada low. Nah, high itu disebut dengan resistance. Nah, yang low itu disebut dengan support ya. Dan kadang juga ada market itu bergerak sideways, teman-teman. Kayak gini. Dia bergerak pada sebuah pola tertentu saja ya. Nah, itu juga salah satu dari market structure ya, teman-teman. Nah, begitu. Pergerakan market itu cuma ada dua ya, ada trend dan ada sideway atau ranging ataupun banyak sebutannya yang lain. Nah, intinya pergerakan market sesederhana itu aja. Itu basic dari market structure ya, teman-teman. Dan ada yang namanya struktur uptrend. Nah, uptrend itu adalah ketika market membuat higher high atau higher low ya. Dan artinya apa? Puncak baru pasti lebih tinggi dari puncak yang sebelumnya. Dan lembah baru juga lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Begitu. Contohnya begini. Kita hapus dulu ya. Nah, contohnya begini teman-teman. Yang disebut dengan market uptrend ya. Dia pasti membuat puncak yang lebih tinggi daripada sebelumnya ya kan. Nah, ini puncaknya dia membentuk lembah atau low, dia naik lagi ya kan, membentuk puncak, dia turun membentuk lembah atau low, dan begitu seterusnya teman-teman. Nah, ini yang dinamakan dengan structure uptrend ya, atau pergerakan naik. Dia membentuk lembah naik ya kan, naik turun naik, dan setiap lembah ini atau puncak atau high atau resisten itu pasti lebih tinggi daripada sebelumnya ya. Dari yang ini ya kan, kayak gini nih. Nah, ini dia, kita tarik keluar sedikit. Nah, dia pasti lebih tinggi daripada sebelumnya ya kan, dia makin naik. Nah, puncaknya makin naik. Begitu seterusnya. Dan juga low-nya itu pasti lebih tinggi daripada low sebelumnya, atau supportnya itu lebih tinggi daripada support sebelumnya ya kan. Ini supportnya ya kan, naik naik ya kan, makin tinggi. Nah, begitu. Kayak gini kalau kita tempel lagi. Nah,
ya kan? Dia membentuk supportnya itu pasti lebih tinggi daripada support sebelumnya. Itu yang dinamakan dengan uptrend. Ingat ya teman-teman, high-nya itu lebih tinggi dari sebelumnya dan supportnya itu lebih tinggi dari sebelumnya. Begitu. Oke? Nah, itu yang disebut dengan uptrend. Nah, ada juga yang namanya struktur downtrend. Itu kebalikannya dari uptrend tadi. Downtrend ini adalah lower high ya kan, serta lower low. Terus artinya apa? Puncaknya itu semakin rendah dan lembahnya itu semakin rendah. Lebih kurang seperti tadi ya teman-teman. Cuman kita coba cari dulu untuk struktur bearish atau struktur downtrend ya. Nah, kita cari. Nah, ini dia struktur downtrend. Nah, ini di sini kan kita bisa melihat nih teman-teman. Dia membentuk dari naik ya kan, high-nya, ya kan. Dia membuat low, dia naik ya kan. Dia membuat low lagi, dia membuat high, dia naik lagi ke bawah, membuat low, dan begitu seterusnya ya. Intinya itu dia pasti lebih rendah pada sebelumnya ya. Yang high-nya ini ya kan pasti lebih rendah daripada high sebelumnya. Makin rendah ya kan, makin rendah, 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 dan seterusnya. Begitu juga dengan supportnya ini atau low-nya. Ya, itu pasti lebih rendah daripada sebelumnya, teman-teman. Nah, ini kan begitu. Ini juga di sini teman-teman kan bisa melihat ya kan dari naik, turun ya kan, naik, turun, dan begitu seterusnya juga teman-teman. Nah, pasti high-nya itu lebih rendah daripada high sebelumnya ya kan. High yang ini kan tinggi. High selanjutnya itu pasti lebih rendah. High selanjutnya pasti lebih rendah. Begitu juga dengan low ya. Low-nya ini pasti lebih rendah atau dari sebelumnya. Nah, ini kan tinggi, makin rendah ya kan. Begitu seterusnya kalau dia berlanjut apa downtrend begitu teman-teman. Itu yang dinamakan dengan structure downtrend. Nah, yang selanjutnya, kapan structure ini berubah? Structure ini berubah ketika pola sebelumnya itu gagal dipertahankan, ya kan? Contohnya itu market uptrend. Dia akan membuat high, membuat low, ya kan? Tiba-tiba harga itu tidak membuat higher high-nya, tapi justru turun dan menembus higher low terakhir. Itu yang dinamakan dengan breakout, ya. Dominasi mulai bergeser, tapi ingat, satu breakout kecil belum tentu langsung trennya itu berubah ya. Makanya kita lihat dulu konteks dari time frame-nya itu sendiri. Ya teman-teman, kalau teman-teman lihat, kita coba lihat ke chart lagi ya. Nah, seperti ini ya kan. Nah, dia kan udah membentuk ini nih, ya kan dari dia naik dari turun tadi dia coba naik tapi ngestak ya kan. Nah, coba lagi dan dia ngebreak dari ininya structure downtrendnya tadi ya kan. Dia break, dia tembus ya kan, dia retest sedikit, dia membentuk higher high, low dan high-nya itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Begitu teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan breakout atau marketnya itu atau arah trennya itu sudah mulai berubah teman-teman. Begitu ya. Sesimpel itu cara market structure untuk melihat secara basic ya. Itu untuk melihat pandangan structure market teman-teman. Nah, time frame besar versus time frame kecil ya kan. Kesalahan umum trader pemula nih. Nah, melihat structure di M5 itu tapi melawan structure di H4. Di H4 maksud saya. Time frame kecil itu memang lebih detail ya kan. Tapi time frame besar itu adalah arah utama. Kalau H4 masih uptrend, tapi di M15 terlihat turun, itu biasanya cuman retracement atau istilahnya ambil napas. Nah, begitu. Ya kan dia ambil nafas dulu baru melanjutkan trennya. Jangan terkecoh di lower time frame, teman-teman. Tetap perhatikan arah bias atau arah marketnya itu di higher time frame, ya. Jadi cara bacanya itu tentukan dulu strukturnya di time frame besar terlebih dahulu ya kan. Kita melihat arah bias atau pergerakan tren besarnya itu dari higher time frame, dari H4 ataupun dari daily. Gunakan time frame kecil untuk cari entry, bukan kebalikannya ya teman-teman. Jangan cari eh, trennya itu dari lower time frame, tapi dari higher time frame. Nah, gunanya lower time frame itu kita mencari area untuk entry, bukan sebaliknya, begitu ya.
Dan cara praktis memakai market structure itu gimana sih ya kan? Yang pertama itu adalah tentukan apakah marketnya ini sedang higher high atau higher low atau lower high atau lower low atau bisa dibilang uptrend ataupun downtrend ya. Terus yang kedua, ikuti arah dominan market itu kemana. Jangan melawan dari arah market itu sendiri, teman-teman. Karena kalau kita melawan dari arah market itu sendiri, yang ada kita malah akan lebih sering ini ketarik atau kegocek ya. Dan yang selanjutnya itu entry di retracement ya, bukan di puncak, teman-teman, bukan di resisten. Ya kan, misalnya dia udah membuat resisten ya kan, dia naik naik naik, teman-teman cari area ininya, retracementnya atau area pantulnya begitu. Nah, di area pantul itu kita menunggu konfirmasi dari indikator ataupun dari candlestick pattern ya, ataupun dari chart pattern, menyesuaikan dari metode teman-teman juga begitu. Nah, yang selanjutnya adalah jangan melawan structure tanpa konfirmasi yang jelas. Misalnya nih, teman-teman udah melihat nih kan strukturnya itu uptrend. Tapi teman-teman coba ini dia turun nih agak nge-breakout dikit ya kan. Nah, di situ jangan terkecoh, tetap ikuti arah strukturnya itu dan tunggu konfirmasi yang jelas. Simple tapi tidak terlalu rumit ya kan. Market structure itu bukan strategi untuk entry, tapi market structure itu adalah kompas untuk kita menentukan arah kemana market akan bergerak. Begitu teman-teman. Nah, untuk penutup, market structure itu seperti tulang belakang chart ya. Kalau tulangnya kamu pahami, pergerakan harga itu bakal jadi masuk akal. Dan trading bukan tentang menebak candle berikutnya, tapi trading itu tentang membaca arah dominasi market itu akan kemana. Nah, mulai sekarang sebelum entry, tanya dulu ya kan, strukturnya apa, begitu. Kita melihat dulu strukturnya ini mau kemana, begitu teman-teman. Oke? Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton ya. Dan untuk teman-teman yang belum atau pingin masuk sebuah komunitas dan mendapatkan informasi, teman-teman bisa join ke komunitas kita dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa dapetin dari Outlook harian ataupun update mengenai fundamental atau gejolak geopolitik yang ada di dunia. Nanti teman-teman bisa dapetin di komunitas kita. Gimana cara joinnya? Cara joinnya cukup gampang, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.